Selamat sore ibu-ibu yang terkasih, semoga dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sebentar kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Sang Pemilik kehidupan, terima kasih ketika kasih karunia-Mu boleh melingkupi kehidupan kami. Terima kasih untuk hidup yang indah yang boleh kami rasakan hari ini. Sebentar ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong pimpin setiap kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan dengan benar, dan firman itu boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami semua boleh menjadi perempuan-perempuan yang cakap dan takut akan Tuhan. Bersabdalah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan Alkitab pada ibadah hari ini diambil dari Yeskiel 37 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-14 yang begini bunyi firman Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, sedang aku mengamat-amatinya. Lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, ibu-ibu yang terkasih, saya ada satu pertanyaan untuk kita jawab bersama-sama. Pertanyaannya sangat-sangat sederhana dan mudah. Jika ibu-ibu punya tanaman di rumah, tanaman apapun, baik bunga, sayur-sayuran apapun itu, jika tidak disiram berminggu-minggu, apa yang akan terjadi dengan tanaman tersebut? Pasti tanaman itu akan layu, kemudian kering. Kalau dibiarkan terus-menerus tidak disirami, kemungkinan besar tanaman kita pasti akan mati. Betul sekali. Nah, hidup kita saat ini di tengah pandemi COVID-19, suka tidak suka, laksana seperti tanaman yang sudah lama tidak disirami berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Keadaannya layu, keadaannya kering. Maksudnya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dari segi ekonomi kalau kita lihat bersama. Banyak sekali keluarga-keluarga yang harus merasakan kekeringan karena penghasilan mereka harus diatur sedemikian rupa supaya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang tadinya masih bisa berbelanja, masih bisa membeli barang-barang
yang kita ingini, tetapi sekarang masa kini kita harus menahan hawa nafsu kita agar kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok bisa dipenuhi daripada kebutuhan dan keinginan kita. Kita juga diajar untuk bisa menahan diri, lepas dari keinginan daging. Itu dari segi ekonomi. Kalau kita lihat dari segi semangat kita, saat ini banyak sekali, kalau kita lihat di sosial media ya, ibu-ibu, banyak sekali ibu-ibu yang sekarang yang tadinya tidak pernah atau jarang menyentuh dapur, sekarang mencoba memasak berbagai macam resep makanan. Dan kalau kita lihat, menggoda sekali. Rasa-rasanya kita juga ingin melakukannya. Ada juga yang rajin berolahraga, bercocok tanam, banyak sekali. Dan mereka melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Ada semangatnya sangat menggelora. Tetapi di lain pihak, ada juga yang karena semua kegiatan harus dilakukan di rumah, entah itu bekerja, entah itu belajar, entah itu beribadah, akhirnya kehilangan yang namanya semangat. Kalau yang tadi semangatnya semakin bersemangat, kalau sekarang karena selalu itu lagi di rumah lagi, akhirnya bosan. Akhirnya rindu untuk melakukan perjumpaan dengan orang lain, rindu untuk keluar dari rumah. Mungkin di awal-awal tidak masalah melakukan segala sesuatu di rumah, tetapi lama-kelamaan rasa jenuh itu datang, malas, kemudian tidak produktif, dan lain sebagainya. Ada kekeringan di sana, ibu-ibu yang terkasih. Lalu bagaimana caranya supaya kita semua kembali disegarkan? Apakah harus harus bisa mendapatkan uang yang banyak supaya hidup kita tidak kering lagi? Apakah kita harus sering-sering pergi keluar rumah, berkumpul dengan teman-teman supaya hidup kita rasanya tidak bosan, tidak layu? Apakah itu yang harus kita lakukan agar hidup kita kembali segar? Selain tetap tinggal di rumah, ibu-ibu yang terkasih, hal yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang perempuan-perempuan Kristen yang takut akan Tuhan, itu adalah caranya firman Tuhan itu harus kita dengar. Kita harus jaga santapan rohani kita agar iman yang kita miliki bisa terus-menerus disegarkan. Meskipun tidak bisa kemana-mana, meskipun tidak bisa ke gereja, tapi firman Tuhan bisa menyegarkan diri kita. Sehingga ada kekuatan baru masuk ke dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan firman Tuhan hari ini sangat-sangat relevan, ibu-ibu, untuk kita saat ini, yang mampu memberikan kekuatan, pengharapan kepada kita agar hidup kita tidak kering dan juga layu. Pembacaan kita pada hari ini bercerita tentang penglihatan Yehezkiel ketika pada saat itu bangsa Israel sudah 10 tahun lamanya berada di dalam jajahan Babel. Mereka sedang dalam masa pembuangan di Babel. Keadaannya pada saat itu ketika pembuangan, bangsa Israel kehilangan pengharapan. Mereka letih, mereka lesu, dan juga mereka berputus asa. Tetapi melalui penglihatan Yehezkiel, Allah mau memberitahukan kepada mereka semua bahwa Allah yang mereka sembah, bahwa Allah yang mereka agung-agungkan selama ini adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan umatnya, baik hidup maupun mati. Allah pun mau memberitahukan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya, sesulit apapun keadaan mereka.
Secara garis besar ibu-ibu, Allah mau memberitahukan bangsa Israel dan juga memberitahukan kepada kita semua dalam firman Tuhan hari ini bahwa Allahmu ini, aku ini mampu memulihkan kehidupan anak-anak yang aku kasihi. Karena Allah berkuasa atas bumi dan segala isinya. Karena Allah adalah sang pemilik kehidupan. Yang tidak mungkin bagi manusia dapat Allah lakukan. Buktinya kita lihat di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Di sana dikisahkan bahwa ketika Yehezkiel melihat hamparan tengkorak-tengkorak, lembah yang begitu luas dan isinya hanya tengkorak-tengkorak. Ketika dia melihat semua tulang-tulang itu bersatu, satu dengan yang lain, kembali menyatu membentuk kerangka tubuh yang utuh, sebagaimana manusia kita sekarang. Kemudian mulai tumbuh urat, kemudian mulai tumbuh daging-daging, kemudian ada kulit yang menutupinya. Dan yang terakhir, dihembuskanlah nafas kehidupan ke dalam tubuh tersebut. Nah, dan dari perikop ini sebenarnya ada sebuah metafora, ada sebuah gambaran yang dialami oleh bangsa Israel. Apa yang mereka alami di tanah pembuangan membuat mereka mati secara rohani. Sebenarnya firman Tuhan mau mengatakan itu. Tengkorak yang kering, kemudian bisa Allah kembali hidupkan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, kenapa Allah memperkenankan bangsa Israel menderita? Lalu kenapa Allah kemudian memulihkan mereka? Sama dengan kita saat ini. Pertanyaannya adalah, kenapa saat ini, hari-hari ini, pandemi ini harus kita alami? Dan kenapa malapetaka ini harus dialami dunia? Dan kenapa sekarang Allah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya bahwa ada yang namanya pemulihan, bahwa ada yang namanya pengharapan. Kenapa itu terjadi? Itu pertanyaannya. Dan kenapa sekarang Allah memberitahukan melalui firman-Nya, jangan pernah takut, karena ada pemulihan bagimu, ada harapan bagimu, umat yang aku kasihi. Jawabannya adalah supaya kita semua sadar bahwa Allah yang umat Israel sembah, Allah yang kita sembah juga saat ini, Allah yang sama adalah Allah yang berkuasa, dan kita menyadari lebih lagi bahwa Dia adalah Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita sekarang, itu yang mau Allah kasih tahu, beritahu kepada kita melalui firman-Nya. Jadi apapun yang kita alami saat ini, Allah mau berkata kepada kita, lihatlah dalam keadaan susahmu, dalam keadaan bahagiamu, di situ ada aku, yaitu adalah Allahmu. Aku yang membuat demikian. Aku yang mengawali, maka akulah yang mengakhiri. Tugas kita adalah tetap menumbuhkan iman kepada Kristus. Membuat iman itu selalu segar, selalu bertumbuh, selalu kemudian berbuah. Karena Allah itu adalah Allah yang selalu merancangkan damai sejahtera bagi anak-anak yang dikasihinya. Bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Ada harapan masa depan yang cerah untuk kita. Asalkan kita harus tetap menjaga kesuburan, menjaga sukacita iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ibu-ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau mengatakan, di tengah pandemi ini, di tengah kesusahan, di tengah gersangnya kehidupan kita, firman Tuhan mau mengatakan, jangan kalah dengan dunia, tetapi marilah kita terus sirami
jasmani maupun rohani kita dengan terus mengingat dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia akan selalu menuntun dan menyuburkan kehidupan kita. Karena bersama Allah, hidup kita akan sejahtera dan penuh dengan berkat. Tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Roh Kudus menolong dan menguatkan ibu-ibu sekalian. Amin.